صراط القائمة صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimin, jamaah Jumat, semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat, fadilah dan ampunan untuk kita semuanya. Hari-hari yang kita jalani setelah kita tinggalkan Ramadan kemarin, untuk datang Ramadan berikutnya sangat dekat. Rajab sudah kita tinggalkan, Sya'ban gerbangnya telah kita masuki. Kita berada di pekan pertama bulan Sya'ban. Bila diperhatikan kondisi lingkungan, perhatian masyarakat tampak sedemikian rupa semangat menyambut kedatangan Ramadan karena besarnya fadilah. Dan itu tidak aneh, bahkan sebuah kemestian. Karena pendahulu kita 6 bulan sesudah Ramadan berdoa, ya Allah terimalah amal-amal kami selama Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan mereka juga berdoa, ya Allah pertemukan saya dengan Ramadan. Bila di hati kita ada rasa itu, syukurlah. Karena tanda kebaikan ada. Dan siapapun pengen baik, ya Allah telah jelaskan, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan, menghargai syiar Allah, rambu-rambu, alamat di sana ada agama Allah, ada syariat Allah, jalan bimbingan menuju keselamatan, ia agungkan, ia kenali, ia tempuh dengan harap, dengan cemas, dengan ikhlas, dengan sunnah, maka sikap penghargaan demikian
itu merupakan perwujudan hati yang memiliki ketakwaan. Semoga kita jadi orang takwa. Ramadan yang ditunggu memang merupakan cara Allah membimbing hambanya jadi orang takwa. Karena ketakwaan merupakan derajat tertinggi di sisi Allah Ta'ala. Allah telah menandaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu di depan Allah adalah orang yang paling takwa. Karena la yandurullahu ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum, bil makna ila taqwakum, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak memandang kepada kamu kepada rupamu. Allah tidak memandang kepada kamu kepada bentuk tubuhmu. Tapi Allah akan memandang kepada kamu kepada hatimu, yang di sana tempatnya ketakwaan. Selain fadilah takwa akan mengangkat derajat tinggi di sisi Allah Ta'ala, makhluk yang paling dimuliakan. Fadilah takwa di dunia yang bisa diicipi terlalu banyak, sehingga apa yang menjadi doa manusia terpenuhi dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di dunia minta pada Allah diberikan hasanah, di akhirat minta kepada Allah diberikan hasanah, setelah sempurna melewati neraka. Apa hasanah buah takwa yang Allah berikan di dunia? Surah At-Tolak banyak menceritakan, diberikan jalan keluar. Rezeki datang dari arah yang tidak disangka, dimudahkan urusannya, digugurkan dosanya, dibesarkan pahalanya. Bahkan masalah-masalah yang semula tidak tahu, dengan takwa dia mudahkan mencari ilmu, semuanya akan terbentang. Ilmu itu adalah cahaya yang akan menerangi kepada semuanya, mulia semuanya. Makanya tidak aneh apabila orang menyambut kedatangan Ramadan. Masalah ini diyakini menjadi kesepakatan siapapun, sehingga bahasa seperti ini kita disampaikan pada siapapun pasti suka. Gak ada mukhalafah, penentangan, pembangkangan. Karena siapapun memang ini yang dituju. Berikutnya, supaya kebaikan yang diharapkan betul-betul baik, makanya kita butuh mengetahui sebenarnya apa yang sedang kita cari. Maka bila yang kita cari itu namanya takwa, kita harus tahu takwa itu apa dan bagaimana cara mencarinya. Kalau takwa itu tidak diketahui, andaikan tahu juga tidak tahu bagaimana cara mencarinya, itu nanti sesuatu yang diharapkan bisa gagal. Harapan mupus, bagaikan orang haus memandang hamparan luas di depan sana seolah itu ada air, didatangi ternyata kosong. Makanya kita wajib tahu apa itu takwa dan bagaimana cara mencarinya. Dan diduga, bahkan terbukti memang begitu. Nggak banyak yang tahu, andaikan tahu banyak orang yang salah bagaimana cara mencarinya. Apa itu takwa? Artinya adalah ittikhadul wiqayah min sukhtillah wa adabih bi fi'il awamir wa jitinabin nawahi. Definisi takwa terbaik, terluas. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Takwa adalah memasang benteng supaya tidak terkena murka siksa Allah
Makanya cari ilmu dulu, ilmu syar'i. Itulah Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah yang sahih, pemahaman para sahabat, diketahui mana jalan surga. Bila sudah tahu, kerjakan penuh harap, jaga sampai mati, kembangkan dengan dakwah. Setelah punya ilmu, kenali jalan neraka. Bila sudah tahu, tinggalkan dengan penuh waspada. Minta pada Allah Ta'ala penjagaan supaya mati tidak kecebur dengan su'ul khotimah. Itu ketakwaan. Orang takwa itu identik dengan ilmu. Ngaku takwa tapi nggak punya ilmu, bagaimana bisa kenyang tidak makan? Takwa identik dengan pemahaman bagaimana profil generasi pertama. Karena orang takwa pertama itu berada pada generasi pertama, Nabi yang paling takwa. Para sahabat bisa mengikuti jejak. Bila orang mengatakan pengen takwa tapi nggak kenal Nabi, nggak kenal para sahabat, mana mungkin dia akan bisa sampai. Takwa juga identik dengan ketaatan. Bagaimana bisa takwa bila orang itu full maksiat? Makanya perbincangan antara Umar bin Khattab dengan seorang sahabat yang lain. Umar tanya, apa itu takwa? Dijawab, kamu butuh jalan, di depanmu ada jalan penuh duri, apa sikapmu? Jawabnya, membelalakkan mata. Di situ ada tanah kosong, disitulah kaki melangkah, di situ ada duri, dihindari. Mesti menterleng wong takwa itu, tidak bisa awur-awuran. Kesana ketakwaan. Tanpa ilmu gak mungkin. Karena ada halal, ada haram. Ada perkara ya Allah ridho, ada perkara ya Allah benci. Semuanya itu ada pada Quran, ada pada sunnah pemahaman sahabat. Orang tidak ngaji gak mungkin. Melu-melu itu adalah kelasnya orang buta yang dituntun. Bagaikan kambing buta di antara dua kambing melek, diajak jalan hanya ngobras ngabrus ngiwonengen, ketika diajak lari ikut lari, di depannya jurang kanan kiri mandek, maka dia nyelonong akan kecebur. Itu bilang nggak punya ilmu, resikonya ke sana dijelomprong nih. Apalagi kita hidup di akhir zaman, para penyesat itu jumlahnya terlalu banyak. Tu'adun ila abwaib jahannam, para dai menggiring ke pintu jahanam. Kalau takwa itu punya makna penjagaan dari bahaya, kita butuh tahu bahaya apa. Tentunya tidak ada bahaya yang paling bahaya kecuali bahaya syirik. Dan siapapun tahu akan resiko bahaya syirik sejak amal gak diterima. Pernah beramal, andai berpahala dihancurkan. Punya dosa gak diampunkan. Diputuskan vonis pasti neraka. Dan tidak ada yang mengeluarkan. Pintu surga haram terbuka untuk dia. Siapapun ketika dijelaskan bahasa syirik, diyakini pasti akan setuju. Hindari kesyirikan. Cuma cukup banyak orang yang tidak tahu syirik itu seperti apa. Apakah semisal hanya Abu Jahal menyembah berhala? Hanya itu saja? Atau nguri-nguri Nyi Roro Kidul, atau punya jimat-jimat? Ternyata kesyirikan tidak semata itu. Itu hanya satu model. Apakah orang dikatakan musyrik itu nyembah berhala? Mereka tidak akan pernah mau dikatakan saya nyembah berhala. Musyrik apapun, mereka tidak akan pernah merasa saya nyembah berhala. Semua orang sampai musyrik kaya apapun sadar yang ku sembah adalah Allah. Sampai iblis, Allah yang disembah. Abu Jahal, Allah yang disembah. Gak ada nyembah kepada yang lain. Lalu kenapa apabila mereka itu tidak nyembah kepada Allah, tidak menyembah kepada berhala, tapi Allah yang disembah, tapi dikatakan musyrik? Permasalahannya adalah orang itu sendiri tidak tahu sebenarnya syirik itu apa.
Allah telah menjelaskan ungkapan mereka, mana butuhum, saya enggak menyembah berhala-berhala. Makanya bila ada para dai mengatakan orang musyrik menyembah berhala, itu kebodohan. Butuh belajar, enggak ngono bahasanya. Di mana letak kesyirikan? Jawabnya, dobelnya Tuhan yang disembah. Karena syirik itu persekutuan satu benda milik bersama. Mestinya hak ketuhanan itu hanya milik Allah, tapi ada pihak lain yang mengambil alih hak ketuhanan. Apa hak ketuhanan? Minimal dua, mencipta dan mengatur. Ya Allah menyebutkan, ala lahul khalqu wal amru, milik Allah hak mencipta, milik Allah hak mengatur. Dan siapapun sudah mengakui milik Allah hak mencipta, iblis, Abu Jahal, wong kafir, kafir kaya ngopo, sudah mengakui hak mencipta itu milik Allah, maka mereka semuanya mintanya kepada Allah. Yang jadi masalah itu adalah hak ketuhanan yang kedua, yaitu al-amru, Allah yang memerintah. Allah punya sifat al-khaliq, Allah punya sifat al-amir, Allah yang mencipta dan yang mengatur. Makhluk adalah punya dua sifat, makhluk dan makmur, dicipta dan diperintah. Nah, barang siapa yang masuk kepada kewenangan Allah yang kedua, Allah yang memerintah, manusia juga bikin perintah, disitulah dia masuk hak ketuhanan. Supaya manusia tidak memerintah tapi diperintah, cukupkan dengan Quran, tafsirkan dengan sunnah, pahami, amalkan sebagaimana para sahabat. Itu namanya makhluk yang makmur, makhluk yang diperintah, cukup, benar. Tetapi ada pihak lain yang masuk kepada wilayah memerintah. Siapa? Ahli bid'ah. Cara beribadah, caranya ngarang. Semisal sholat jenazah, tinggal takbir 4 kali, salam selesai, diberangkatkan ke kubur, selesai. Tapi ada perbuatan amalan sebelum sholat jenazah, dowo. Ada amalan sesudah selesai sholat jenazah, dowo. Tambahan sebelumnya, tambahan sesudahnya, itu aturan sendiri. Aturan Allah cukup takbir 4 kali, selesai. Dan orang yang nambah sebelumnya, nambah sesudahnya, bikin aturan baru, dia membuat undang-undang, berarti mengambil alih hak ketuhanan, musyrik dia. Berapa jumlahnya? Terlalu banyak. Kenapa? Nambah syariat. Padahal musyari, penentu syariat itu adalah milik Allah. Kenapa dia itu bikin sendiri? Tugasnya itu memahami. Kenapa bikin sendiri? Kenapa nambahi? Itu bid'ah masuk kepada kesyirikan kalau begitu. Berapa jumlahnya? Di masyarakat banyak. Membikin perantara dengan perantara yang mereka karang. Mestinya perantara itu ada syariat. Belajar Quran, tafsirkan dengan sunnah, amalkan, ya Allah saya punya ilmu, saya beramal, terimalah. Tapi perantara yang mereka bikin adalah titip pada orang mati. Khataman Quran sehari, pahalanya untuk orang mati. Haturkan hajat kami kepada Allah, itu kesyirikan. Kenapa? Bikin aturan sendiri. Tampaknya mereka itu ibadah, baca Quran, kaya Islam tenan, padahal itu ada praktek kemusyrikan. Demikian juga sedekah, megengan. Itu juga pahalanya dikirimkan pada orang mati. Pahala khataman dikirimkan orang mati, orang soleh. Pahala sedekah untuk orang soleh. Jadi mereka itu membutuhkan biaya, itu bentuknya dengan nyangoni wong mati, pahala khataman Quran. Makanya sebelum doa mereka mengatakan lahumul fatihah. Sing jadikan perantara diberi pahala Fatihah dulu, baca Fatihah, pahala untuk sang perantara agar disampaikan kepada Allah. Sehingga masyarakat tinggal nunggu apa yang mereka minta. Dan mereka mengatakan, haula'i syufa'una indallah. Orang-orang soleh yang saya kirimi pahala itu, mereka itu adalah para penyafaat kami di sisi Allah. Yang menghantarkan doa kami kepada itu mereka-mereka dengan cara titip.
Berapa ini jumlahnya? Ramadan ada magengan, sama pahalanya dikirimkan. Tahlil akbarnya kuburan, pahala dikirimkan. Baca Quran kuburan, pahala dikirimkan. Mereka mengatakan orang soleh itu yang mengantarkan. Makanya bila orang itu pernah krungu wong sing ngujupake kajatane wong slametan, para sederek panjenengan dipun atur rawuh wontenipun Pak Fulan, hajate Pak Fulan memetri. Caos dahar datang leluhur ingkang sampun sumare dipun pepetri, dipun caosi dahar kersa paring idi pangestu supaya Kang Bejo sak keluarga saged poso Ramadan. Doanya titip wong mati. Ini karangan total. Wong mati sudah nggak obah-obah ngedeni bocah. Mereka sudah tidak beribadah. Apa-apa dilayani. Kenapa kok dititipi? Wong mati juga belum suwargi, belum masuk surga. Nggak boleh wong mati dikatakan suwargi, jenate. Jenate itu jannatun. Mereka itu masih di alam kubur. Kita tidak tahu bagaimana nasibnya. Bagaimana kita titipi? Kita nggak tahu nasibnya. Mereka juga nggak mendengar. Ternyata kok dihadiahi supaya doa kepada ini kemusyrikan total. Berapa umat Islam yang bisa selamat? Berapa yang terjebak? Maunya takwa tapi malah kecebur pada lubang yang paling bahaya. Mana ketakwaannya? Ini gara-gara kebodohan. Ini berserak-serak kesyirikan kayak begitu di masyarakat. Dan setanlah yang nyetir cara demikian. Makanya ketika Allah menandaskan kepada mereka, surah Luqman telah menjelaskan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana aw kana syaitan yatum ila adzabis sa'ir. Ketika mereka diajak, bila kamu kenal Allah, nyembah kepada Allah, carane ojo ngarang. Tapi pakai apa ya Allah turunkan? Ada Quran, sunnah sebagai tafsir. Para sahabat telah sukses pakai cara itu. Tapi apa kata mereka? Balanat tapi ma wajadna alaihi abaan. Aku nyembah Allah carane gawe apa sing tak warisi sangka nenek moyang, apa umume ngono ya ngono. Cara nyembahnya yang jadi masalah. Disitulah ada dua Tuhan. Ya Allah katakan cara itu adalah setan. Awalau kana setan yadu ila adzabis sa'ir. Apa to senajan setan jelomprone yang ke syair masih kamu ikuti? Berapa banyak orang yang terjebak kepada kesyirikan seperti itu? Ini nyata. Tidakkah kita sadar? Kesyirikan berserak-serak sedemikian rupa. Bahkan kadang markasnya di masjid, bahkan kadang markasnya malah kiainya. Kenapa? Karena kebodohan, gak punya ilmu, hanya melu-melu. Kalau memang begitu, apakah takwa akan ia gapai? Sebelum Ramadan tiba mereka sudah hancur duluan. Lalu apa kalau gitu fungsinya puasa? Bukan semata gak dapat pahala, tetapi jelas tidak diterima. Kenapa? Kesyirikan. Ini sangat nyata. Inilah yang wajib kita pahami, kita kembangkan. Maka daripada itu, tanda alih tauhid adalah nyembah Allah pakai cara Allah. Titik. Tidak boleh nyembah Allah pakai cara tradisi, ngarang, dan bid'ah. Tapi nyembah Allah pakai cara Allah, maka untuk itu wajib ngaji gimana Qur'annya, sunnah sahih sebagai tafsir, para sahabat paham praktek, itulah contohnya. Mau begitu, itulah keselamatan. Tanpa itu tidak bisa ditawar. Di balik ketauhidan pasti syirik, dan umat ini masih terlalu banyak. Semoga kita dengar, semoga kita paham, semoga kita bisa menyebarkan, semoga Allah memberkahi kita, semoga kita jadikan sebagai ahli tauhid, walau amal ringan tapi benar, yang kelak kita berkumpul di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu bil ayati wa dil hakim. Aku qouli hadza astaghfirullah wastaghfiru innallaha wal ghafurur rahim.